Jika telah dikumandangkan iqamah salat, jangan kalian mendatanginya dengan berlari-lari, tergesa-gesa. Tapi datangilah ia dengan tenang. Gerakan apa yang kalian dapatkan, maka salatlah mengikuti gerakan tersebut. Dan apabila ada gerakan yang terlewat, maka sempurnakanlah. Dan itulah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah taala, masih dalam pembahasan kitab Muharramat istahana biha katsirun minan nas. Dosa-dosa yang banyak dianggap biasa oleh manusia yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas yang ke-8, dosa-dosa yang dianggap biasa yang ke-8, yaitu mendahului imam secara sengaja dalam salat. Mendahului imam secara sengaja dalam salat. Baik, penulis hafizahullah ta'ala mengatakan yang terjemahannya, di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakan. Allah Ta'ala berfirman, wa kanal insanu ajula, dan manusia bersifat tergesa-gesa dalam surat Al-Isra ayat 11. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Pelan-pelan adalah dari Allah Ta'ala dan tergesa-gesa adalah dari syaitan. Penulis hafizahullah Ta'ala menyebutkan hal ini karena tergesa-gesa itulah yang menjadi sebab seseorang mendahului gerakan imam. Tergesa-gesa, terburu-buru dalam sholat, itulah yang menjadi penyebab seorang makmum mendahului gerakan imam. Dan tergesa-gesa ini adalah salah satu akhlak tercela yang telah diperingatkan dalam Islam. Bahwa tergesa-gesa, tidak tenang dalam melakukan sesuatu, ini salah satu perbuatan yang tidak baik. Dalam bahasa Arab, isti'ajal, al-ajalah, tasarru' ini memiliki makna yang sama yang artinya adalah tergesa-gesa. Dan Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu adalah fi'lu syai'i qubaili maji'i waqtih. Artinya melakukan sesuatu sebelum datang waktunya. Melakukan sesuatu sebelum datang waktunya. Seperti dalam sholat.
makmum belum saatnya untuk ruku. Karena rukuknya makmum harus setelah rukuknya imam. Jadi belum tiba waktu ruku untuk makmum, tapi dia duluan ruku. Belum tiba waktu sujud untuk makmum, tapi dia duluan sujud. Nah, sebab utamanya di sini adalah karena tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Begitu pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Ruh, tergesa-gesa itu adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, yang disebabkan oleh besar keinginannya terhadap sesuatu tersebut. Ya. Seperti seseorang yang ingin memanen buah sebelum waktu panennya. Jadi tergesa-gesa itu adalah melakukan sesuatu sebelum waktunya. Melakukan sesuatu sebelum waktunya. Baik, apa dalil yang menunjukkan bahwa tergesa-gesa ini adalah perbuatan tercela? Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar tidak terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Jadi diriwayatkan bahwa saking semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal ayat-ayat yang Allah taala turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam, maka dalam membaca ayat beliau mendahului bacaan malaikat Jibril alaihi salam. Terburu-buru. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan dan mendengarkan apa yang dibacakan malaikat Jibril Alaihi Salam kepadanya. Dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah 16 sampai 19 Allah Ta'ala berfirman, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanah. Artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat untuk menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaan tersebut. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi ketika Nabi SAW tatkala membaca Al-Quran atau ayat-ayat yang dibawakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, beliau karena saking semangatnya sampai mendahului bacaan malaikat Jibril. Kemudian turunlah ayat di atas yang mana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil pelajaran bahwa tergesa-gesa termasuk perbuatan yang dilarang. Tergesa-gesa termasuk perbuatan yang dilarang. Kemudian masih dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia dengan sifat tergesa-gesa yang menyebabkan terkadang seorang manusia mendoakan keburukan bagi dirinya sendiri sebagaimana dia biasa mendoakan kebaikan untuk dirinya. Berdoa kebaikan itu hal yang biasa ia lakukan, tapi karena tergesa-gesa pada momen dan waktu tertentu, akhirnya entah mungkin lidahnya terpleset atau semisalnya dia berdoa keburukan untuk dirinya. Dalam surat Al-Isra ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan manusia itu tabiatnya terkadang suka tergesa-gesa. Ya, manusia suka tergesa-gesa, tidak berhati-hati, tidak menimbang terlebih dahulu, tapi sukanya tergesa-gesa. Dan faktor tersebut yang menyebabkan ia yang seharusnya berdoa untuk dirinya kebaikan-kebaikan, untuk keluarganya kebaikan-kebaikan, pada akhirnya dia berdoa keburukan. Berdoa keburukan. Atau dengan makna yang lain, seseorang mengira bahwa apa yang dia panjatkan ini baik untuk dirinya. Tetapi ternyata hakikatnya apa yang dia panjatkan itu buruk untuknya. Dan itu sebabnya adalah tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Baik. Adapun dalil dari sunnah, apa yang sudah kita bacakan tadi, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan." Tidak tergesa-gesa, tenang dalam melakukan sesuatu, dan itu ditandai dengan apa?
ketika sudah tiba waktunya baru kita kerjakan. Ya. Jadi sudah ada ketetapan waktu untuk melakukan sesuatu. Jadi kapan kita mengerjakan? Ketika tiba waktunya. Ketika tiba waktunya, maka itu tenang. Dan ketenangan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara tergesa-gesa itu dari syaitan, ya, tergesa-gesa itu dari syaitan. Dan ada perkataan dan penjelasan dari para ulama, di antaranya Thauban bin Ibrahim rahimahullah taala, beliau mengatakan ada 4 perkara buruk yang menghasilkan buah yang tidak baik. Di antaranya al-ajalah. Fa thamratul ajalah an-nadamah. Penyesalan. Dan penyesalan ini akan membuat tergesa-gesa, dan tergesa-gesa ini akan membuahkan penyesalan. Orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dalam menentukan keputusan, seringkali akan menyesal di kemudian hari. Apalagi dalam perkara-perkara yang penting, dalam menentukan pasangan, dalam menentukan pasangan hidup, menentukan tempat tinggal, lokasi yang mana dia akan berdiam di sana, kemudian tempat atau hal-hal penting yang lainnya. Tempat bekerja, ketika ada beberapa pilihan, tanpa ia musyawarahkan terlebih dahulu, tanpa ia lakukan langkah-langkah yang diajarkan dalam Islam, yang dibimbing di dalam Islam, seperti ketika dia sudah berusaha melakukan penelitian, mencari informasi kira-kira mana yang lebih baik untuk dirinya, kemudian dia lupa untuk istikharah, padahal itu yang diajarkan. Ketika seseorang mendapati adanya 2 pilihan, kemudian dia sudah bertekad dengan sebuah perkara, ya seharusnya dia istikharah terlebih dahulu agar, atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Tapi karena tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, pada akhirnya ini yang akan menyebabkan penyesalan. Dia akan menyesal di kemudian hari. Nah, itulah yang menjadikan tergesa-gesa itu buruk dan sumbernya dari syaitan. Sumbernya dari syaitan. Dan tidak akan membuahkan hal baik ketika seseorang melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Meskipun perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang ia lakukan mungkin itu perbuatan yang baik. Akan tetapi ketika dikerjakan atau dilakukan dengan ketergesa-gesaan, maka tidak akan membuahkan kebaikan. Tetapi kebalikannya penyesalan. Bahkan dalam kaidah fikih disebutkan, man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanih. Siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum atau dihukumi haram untuk mendapatkannya. Ini kaidah. Seseorang yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, dan itulah hakikat dari tergesa-gesa, melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka akan diharamkan dari mendapatkannya. Contoh penerapan kaidah di atas dalam permasalahan waris mewaris. Waris mewaris. Ahli waris karena mungkin terlilit hutang, karena mungkin banyak masalah keuangan, mendapati orang tuanya sudah sakit-sakitan. Yang biasanya anak yang baik berusaha untuk kesembuhan orang tuanya, justru dia berharap kapan orang tuanya meninggal dunia. Akhirnya karena tidak kunjung-kunjung meninggal dunia, dia lakukan pembunuhan waliyadzubillah. Dan ini perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk. Nah, dia ini tergesa-gesa, belum waktunya dapat warisan, dia tergesa-gesa dengan melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang Allah Ta'ala murkai, yaitu pembunuhan. Akhirnya dia diharamkan dari mendapatkan jatah waris. Al-qatilu la yarith. Al-qatil, pembunuh, itu tidak mendapatkan harta waris. Ini salah satu penerapan kaidah tadi. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bil hirman. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, ini termasuk karena tergesa-gesa, ingin memperoleh harta. Akhirnya dia lakukan tindak kejahatan, maka dia diharamkan dalam Islam untuk mendapatkan harta tersebut. Baik. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya tergesa-gesa itu adalah perbuatan tercela. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan tercela. Contoh beberapa bentuk tergesa-gesa, ya. Yang pertama adalah tergesa-gesa dalam ibadah.
tergesa-gesa di dalam ibadah. Seperti ketika iqamah telah dikumandangkan. Seseorang akhirnya tergesa-gesa. Yang sebenarnya dilakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'aun. Wa'tuha wa 'alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah." Jika telah dikumandangkan iqamah salat, jangan kalian mendatanginya dengan berlari-lari, tergesa-gesa. Tapi datangilah ia dengan tenang. Gerakan apa yang kalian dapatkan, maka salatlah mengikuti gerakan tersebut. Dan apabila ada gerakan yang terlewat, maka sempurnakanlah. Dan itulah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh tergesa-gesa. Sesungguhnya seorang di antara kalian jika bermaksud untuk salat, dia ini melakukan perjalanan dari rumahnya menuju salat. Fahuwa fi shalah, pada dasarnya dia sudah dalam keadaan salat, maka tidak boleh tergesa-gesa. Sebagaimana tergesa-gesa dalam salat diharamkan, begitu pula tergesa-gesa ketika menuju salat. Ya, begitu pula ketika menuju salat. Baik, contoh tergesa-gesa dalam berdoa, masih dalam hal ibadah. Allah Ta'ala menyatakan bahwa akan menerima dan mengabulkan doa hamba selagi hamba tersebut tidak tergesa-gesa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Senantiasa doa seorang hamba itu dikabulkan. Ya, selama doanya apa? Tidak mengandung dosa, memutus silaturahim, dan tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, bagaimana doa tergesa-gesa itu? Bagaimana seseorang berdoa kemudian dia tergesa-gesa? Bentuk ketergesa-gesaannya adalah yaqul qad da'autu wa qad da'autu falam yastajibu li. Aku telah berdoa namun tidak juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu bentuk ketergesa-gesaan seorang hamba ketika berdoa. Ya. Ya, mungkin dia membaca ayat bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Akhirnya dia berdoa, katanya dikabulkan, kok tidak kunjung-kunjung dikabulkan. Doa terus doa. Nah, ini salah satu bentuk ketergesa-gesaan seorang hamba dalam berdoa. Padahal seharusnya ia harus sadar, bentuk pengabulan doa itu bisa jadi memang Allah Ta'ala berikan sesuai dengan apa yang ia minta, atau bisa jadi Allah Ta'ala palingkan ia dari keburukan karena doanya, atau bisa jadi Allah Ta'ala tabung pahala-pahala dari doa yang ia panjatkan untuk dirinya. Ya, ini para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain dalam tergesa-gesa, ya, yaitu tergesa-gesa dalam menghabiskan makanan. Tergesa dalam menghabiskan makanan ini disebutkan dalam hadis. Diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaghdiya hajatah minhu wa in uqimatis shalah." Jika seorang di antara kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa. Lagi makan, jangan tergesa-gesa sampai ia menuntaskan makanannya. Ya, jangan tergesa-gesa, terburu-buru, dan tentunya itu bisa mendatangkan hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan. Ya, meskipun iqamah telah dikumandangkan, makan ya secukupnya, sewajarnya, jangan pelan-pelan juga. Jangan begamatan juga. Jadi pelan, sempat nambah, cari lauk yang lain, ya enggak. Habiskan apa yang ada dengan santai, tidak tergesa-gesa, sewajarnya, selesai, cuci tangan, ke masjid. Ya, seperti itu. Baik. Contoh yang lain lagi, tergesa-gesa yang dilarang adalah tergesa-gesa dalam menimba ilmu agama. Dalilnya sudah kita sampaikan tadi, bagaimana tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan teguran dari Allah Taala ketika beliau tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran yang Allah Taala turunkan melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Maka Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat. Baik, maka dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa tergesa-gesa ini termasuk perbuatan tercela. Tergesa-gesa termasuk perbuatan tercela dan tidak membuahkan kecuali penyesalan. Tidak membawakan sesuatu kecuali penyesalan. Yakini baik-baik ketika kita tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu.
ya, pasti akan membuahkan penyesalan. Ingin beli barang-barang tertentu, ingin mendapatkan hal-hal tertentu, tergesa-gesa kayaknya ini paling cocok, kayaknya. Padahal bisa jadi di toko sebelah lebih murah, lebih bagus. Ternyata ke samping ke toko sebelah, oh kayaknya paling bagus. Kenapa dia tidak perlahan, dia teliti terlebih dahulu. Kemudian sebelum membeli pun dia terkadang harus berpikir apakah ini bermanfaat untuk dirinya ataukah tidak. Jadi semua dilakukan dengan tahapan-tahapan agar tidak membuahkan penyesalan. Tapi kalau tergesa-gesa karena terpukau dengan barang-barang yang ada di hadapannya, terkadang ini akan membuahkan penyesalan. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah apa yang terdapat dalam hadis tadi, at-ta'anni minallah. Tenang. Itulah obatnya. Orang yang suka tergesa-gesa diobati dengan ketenangan. Diobati dengan ketenangan. Dia harus belajar untuk bisa tenang. Al-hilm wal anah. Al-hilm tenang, sabar, ya. Wal anah tidak tergesa-gesa, berhati-hati. Dan dua sifat di atas adalah dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Ashad bin Abdul Qais yang mana Nabi mengatakan kepadanya, "Inna fika khaslatain yuhibbuhumullah." Sesungguhnya di dalam dirimu itu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua sifat ini? Yang pertama al-hilm. Al-hilm wal anah. Al-hilm itu tenang. Tenang. Wal anah artinya berhati-hati, tidak bertindak tergesa-gesa. Ya, berhati-hati dalam bertindak dan tidak tergesa-gesa. Ini dua sifat yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memperolehnya terkadang ada sebagian orang yang dari lahir itu sudah diberikan anugerah atau karunia berupa sifat tenang, sabar. Terlihat dari semenjak kecil sudah terlihat. Ya, di kebiasaan makannya. Yang terkadang karena terlalu tenangnya lambat. Ini juga tidak tepat. Jadi tenangnya bukan berarti membuat seseorang lambat dalam bergerak, tidak juga. Tenang yang pertengahan, yang sewajarnya, ya. Nah, ketika seorang yang sebelumnya tidak memiliki sifat ini, tapi lebih pada tergesa-gesa, maka dia harus melatih dirinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Wa may yataharral khaira yu'tihi wa may yatawaqqas syarra yuqah. Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan apa? Belajar. Maka sama halnya al-hilm, ketenangan, kesabaran, berhati-hati, itu juga didapatkan dengan melatihnya, dengan belajar. Belajar untuk sabar, belajar untuk tenang. Ya, belajar sabar dan belajar untuk tenang. Ketika ada ajakan langsung mau gerasa gerusuk, tenang, sabar, santai dulu. Pikirkan matang-matang. Ya. Dapat SMS, selamat Anda mendapatkan uang 500 juta rupiah, cukup balas SMS ini, kirimkan, alhamdulillah dikeluarkan semua ke seluruh keluarga. Dapat 500 juta, insya Allah kita bisa naik haji, berapa kali naik. Tergesa-gesa, coba pikir tenang dulu. Apalagi sekarang tidak lagi penipuan dengan SMS, lewat telepon, ya, dengan gaya bahasa rangkaian kata yang bisa sangat menipu. Nih, kalau dia tidak berpikir tenang, yang ada dalam benaknya cuma dapat uang. Akhirnya apa? Kerugian, penyesalan. Dan beberapa kasus kan terjadi seperti itu. Ya, ada yang kedoknya menginformasikan dapat hadiah, ada yang lain dengan cara mengabarkan bahwa anak Anda sedang ditangkap polisi, kecelakaan. Jadi pernah teman juga seperti itu, dikabarkan bahwa anak Anda sedang gini dan gini, padahal anaknya di samping bapaknya. Nah, seperti itu. Nih, kalau orang-orang yang tergesa-gesa, punya sifat tergesa-gesa, pasti akan membuahkan penyesalan. Contoh, biasanya kan terjadi penelponan seperti ini di malam hari. Pak, apalagi kebetulan anaknya sedang kuliah di luar kota misalkan. Nah, Pak, anak bapak gini. Dengan gaya bahasa kepolisian, ya, bagian keamanan, baru bangun tidur, belum terkumpul nyawanya, dapat telepon seperti itu. Nah, ada sebagian yang kena, apalagi yang suka tergesa-gesa. Ya. Coba,
tenang dulu, tenangkan pikiran, berpikir jernih. Nah ini para hadirin sekalian. Dan untuk memperolehnya harus dilatih, harus melatih diri. Ya. Dan insya Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa may yataharral khaira yu'tihi. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikannya. Dan barang siapa berusaha untuk menghindari keburukan, niscaya dia akan terhindar darinya. Intinya ada mujahadah, ada usaha untuk mendapatkan hal di atas. Dan dari pembahasan ini kita ambil pelajaran bahwa memperoleh akhlak mulia itu ada dua macam. Ada yang sudah menjadi tabiat seorang manusia. Jadi semenjak dilahirkan itu sudah menjadi sifat yang melekat dalam dirinya. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang kedua, akhlak yang harus digapai, yang harus diraih dengan latihan, dengan proses. Ya. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika ini belum ada dalam diri kita, maka harus kita latih. Baik, harus dibedakan antara tergesa-gesa dengan bersegera. Ada sebagian yang karena tidak ingin tergesa-gesa, akhirnya lamban dalam melakukan kebaikan. Baik. Titik perbedaan antara tergesa-gesa dengan bersegera apa? Yang membedakan antara tergesa-gesa dengan bersegera apa kira-kira? Kembalikan kepada pengertian dari tergesa-gesa. Tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya. Kalau bersegera melakukan sesuatu ketika sudah tiba waktunya. Tiba waktunya segera dilaksanakan dan jangan ditunda-tunda. Nah itu segera. Dan dalam bersegera ini ibadah yang diperintahkan. Ibadah yang diperintahkan seperti sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Dan namanya bersemangat harus bersegera. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dan jangan malas. Begitu pula dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lail muzlim. Bersegeralah untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah yang samar seperti potongan malam. Sebelum datangnya fitnah yang samar seperti potongan gelap malam. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bersegera, ya. Diperintahkan untuk bersegera dan kita dibenci untuk lambat dalam melakukan sesuatu. Ya. Seperti ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu wa atimmu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian sahabatnya berlambat-lambat untuk sholat. Lalu beliau bersabda, bersegeralah kalian untuk sholat dan sempurnakan sholat bersamaku. Sempurnakan sholat bersamaku. Sehingga orang-orang yang datang setelah kalian juga bisa menyempurnakan sholatnya. Orang yang senantiasa berlambat-lambat, sungguh Allah Ta'ala akan akhirkan ia masuk surga wal iyadzubillah. Ya. Nah, dari sini kita ambil pelajaran nama bersegera itu berbeda dengan tergesa-gesa. Titik perbedaannya adalah tergesa-gesa itu melakukan sesuatu sebelum waktunya. Sementara bersegera adalah melakukan sesuatu, bersegera dalam melakukan sesuatu ketika sudah tiba waktunya. Ya. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, yang namanya bersegera, ada beberapa amalan-amalan yang mana kita diminta untuk bersegera dalam melakukannya. Seperti menyajikan makanan ketika tamu datang, mengurus mayat ketika meninggal dunia, menikahkan seorang gadis ketika sudah bertemu dengan jodohnya, melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo, kemudian segera bertaubat jika setelah melakukan perbuatan dosa. Baik. Nah itu sedikit muqaddimah berkaitan dengan buruknya, tercelanya perbuatan tergesa-gesa. Nah sekarang ketika ada seseorang yang tergesa-gesa dalam sholatnya, ini tentunya tidak mendatangkan kebaikan dan akan diancam dengan hukuman. Apa ancamannya? Baik, disebutkan di sini. Penulis mengatakan dalam sholat berjamaah sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam dalam ruku, sujud, takbir berpindah, takbir intiqal, bahkan mendahului salam imam. Mungkin dengan tak disadari hal itu juga terjadi pada diri kita
sendiri. Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh atau sebagian besar umat Islam itu menganggap remeh, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingatkan dan diancam secara keras dalam sabdanya, "Ama yakhshalladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar?" Tidakkah takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah Ta'ala akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ini ancaman. Ancaman. Enggak juga sih Ustaz, buktinya selama ini saya masih berkepala manusia. Ini berarti dia mulai meremehkan aturan Islam. Meremehkan aturan Islam. Mungkin itu dia tidak dapatkan di dunia. Ya, itu bukan berarti dia bebas dari ancaman yang ada, tapi itu penundaan. Allah Ta'ala menunda hukuman bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan zalim. Baik. Jika saja orang yang hendak melakukan sholat tutup untuk mendatanginya dengan tenang, bagaimana pula halnya dengan sholat itu sendiri. Tetapi terkadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat dalam gerakan imam. Hendaknya dia fahami bahwa fuqaha telah menyebutkan kaidah yang baik dalam masalah ini, yaitu hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan takbir, ketika imam selesai melafazkan huruf ra dari kalimat Allahu Akbar, saat itulah makmum harus segera mengikuti gerakan imam, tidak mendahului dari batasan tersebut atau mengakhirkannya. Jika demikian maka batasan itu menjadi jelas. Baik. Jadi di sini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, mendahului gerakan imam, dan yang kedua, terlalu lambat dari gerakan imam. Yang pertama, mendahului gerakan imam maka jelas itu perbuatan yang dilarang. Bahkan ada ancaman keras. Orang-orang yang mendahului gerakan imam diancam dengan dirubahnya kepalanya menjadi keledai. Ya, jadi keledai. Dan hukuman ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat diharamkan. Perbuatan yang sangat diharamkan. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahin ahadun minna dhahrah hatta yaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dah." Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tidak ada seorang pun dari kami yang memungkukkan punggungnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar meletakkan kepalanya dan bersimpuh dalam sujud. Barulah setelah itu kami sujud. Dan itulah sebenarnya yang dilakukan. Tidak boleh sampai mendahului gerakan imam. Dan berhati-hati. Terkadang takbir imam itu di awal gerakan, di pertengahan gerakan, atau di akhir gerakan. Maka perhatikan baik-baik. Ya. Ketika dia mendahului imam bahkan dengan kesengajaan, maka ini akan mempengaruhi keabsahan salatnya. Ya. Mempengaruhi keabsahan salatnya. Ya, para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesimpulannya, mayoritas ulama menyatakan bahwa ketika seseorang mendahului gerakan imam dengan sengaja, baik ruku, sujud, atau gerakan yang lainnya, maka itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, menyebabkan sholatnya tidak sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu poin yang pertama. Nah, sekarang berkaitan dengan lambat dalam mengikuti imam. Karena ada sebagian yang mungkin salah memahami terkait adanya larangan untuk mendahului imam. Kemudian dia akhirnya berlambat-lambat. Ya, contoh, sujud. Mungkin ia ingin memperlama doa ketika sujud. Imam ini sudah bangkit duduk di antara dua. Bahkan sujud yang kedua, dia masih pada posisi sujud yang pertama karena ingin berdoa. Ini tidak benar. Ini perbuatan ini tidak benar. Seharusnya kita disyariatkan untuk mengikuti imam.
Nah, kita disyariatkan untuk mengikuti imam. Jadi kapan imam ruku, maka kita mengikuti setelahnya. Kemudian kapan imam sujud, maka kita juga mengikuti setelahnya. Tidak boleh lambat. Tidak boleh lambat. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh bergerak lambat dalam mengikuti imam. Baik. Dalam permasalahan ini ada dua keadaan. Yang pertama, ketika keterlambatan tersebut karena kesengajaan, kesadaran, dia memang sengaja lambat-lambat. Baik ketika takbir intiqal dari berpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, sangat lambat dan dia sengaja. Maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama batal, ya, meskipun hanya satu rukun yang ia lambat dalam mengikuti gerakan imam. Pendapat lain dua rukun ketika dilakukan dengan lambat maka sholatnya batal. Namun wallahu a'lam bishawab, lebih hati-hatinya adalah mengambil pendapat pertama bahwa cukup dengan gerak lambat dari mengikuti imam dengan kesengajaan, kesadaran bahwa dia memang sengaja melambat-lambatkan gerakannya, maka ini membatalkan sholat dengan beberapa argumen. Yang pertama, tujuan dijadikan imam adalah untuk diikuti dan ini perintahkan. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa in shalla qa'iman fasallu qiyama. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan apabila ia rukuk maka rukuklah kalian, dan apabila sujud maka sujudlah kalian, dan apabila ia salat berdiri maka salatlah kalian secara berdiri. Begitu pula dalam hadis yang lain, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza raka'a farka'u. Sesungguhnya imam ditunjuk tidak lain kecuali untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyelisihinya. Enggak boleh lambat, enggak boleh mendahului, tidak boleh terlalu lambat. Jadi ketika imam sudah tegak, misalkan sudah sempurna rukuknya, ya, maka pada saat itu kita langsung rukuk. Setelah imam rukuk, begitu pula dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Jangan kalian menyelisih, dan apabila ia rukuk maka rukuklah. Imam Syaukani menjelaskan innama ju'ilal imam liyutamma bihi ma'nahu annal i'timam yaqtadhi mutaba'atal ma'mum li imamih. Fala yajuzu lahu al-muqaranah wal musabaqah wal mukhalafah illa ma dalla dalil syar'i alaih. Maksud dari i'timam yang artinya mengikuti imam, imam dijadikan untuk diikuti. Maksudnya adalah tidak boleh seseorang satu membarengi. Jadi gerakannya sama antara dirinya dengan imam, dan juga tidak boleh menyelisihi, mendahului. Dia duluan dari gerakan imam atau menyelisihi terlalu lambat. Jadi tidak boleh barengan, tidak boleh mendahului, dan tidak boleh menyelisihi. Tidak boleh. Ya. Kecuali memang ada dalil khusus yang menjelaskannya. Contoh dalam pelaksanaan sholat khauf. Itu gerakan makmum dengan gerakan imam ada kalanya tidak sama. Ketika sholat khauf itu sholat dalam keadaan perang. Perang masih tetap diperintahkan untuk sholat. Hanya saja ada tata cara tertentu yang memang secara syariat telah ditetapkan. Ya. Jadi nggak perlu banyak tanya, Ustaz kenapa itu boleh, ini nggak boleh. Maka jawabannya ada dalilnya, ada syariatnya. Maka sebagai hamba hanya berhak untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Namun sejatinya imam dijadikan untuk diikuti, maka tidak boleh menyamakan gerakan, mendahului gerakannya, dan tidak boleh pula menyelisihinya. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa kita atau sengaja lambat menyelisihi gerakan imam itu bisa membatalkan, bahwa berdasarkan dalil di atas difahami bahwa mengikuti imam itu hukumnya wajib. Ya. Hukumnya adalah wajib mengikuti imam. Ketika seorang sengaja tidak mengikuti imam, baik dengan mendahului atau bahkan menyelisihi, maka ini perbuatan yang bisa membatalkan sholat. Wa hukmu hadhil wajibat, ya,
idza qulna biwujubiha li'annahu in tarakaha 'amdan batalat salatuh. Jadi dan hukum wajib salat dan apabila kita mengatakan ya wajib maka ketika ditinggalkan dengan sengaja maka batal ya, maka batal. Baik, keadaan yang kedua ketika terlalu lambat dengan adanya uzur. Terlalu lambat dengan adanya uzur. Tapi kalau terlalu cepat mungkin tidak ada uzur. Mendahului imam karena ada uzur. Mungkin apa tidak kira-kira? Terutama untuk yang sholat di saf belakang. Mungkin apa tidak? Sepertinya kecil ya. Karena dia akan sujud berdasarkan imam. Jadi imam sujud baru di belakangnya ruku, belakangnya ruku. Mungkin kecil. Tapi kalau untuk lambat, mungkin apa tidak ada uzur? Mungkin. Ya, contoh tadi, ketika suara tidak terdengar, ya, suara tidak terdengar dan mungkin misalkan jamaah sampai lewat ke sebelah dan kebetulan mic rusak atau bermasalah, nggak terdengar tuh, nggak terdengar. Ya kan nggak mungkin masuk ke dalam atau menoleh sih, nggak mungkin. Nah, ada kemungkinan untuk mendapatkan uzur yang menyebabkan ia terlambat dalam mengikuti gerakan imam. Baik, kita akan lanjutkan setelah mendengarkan adzan. Kita lanjutkan. Ini keadaan yang kedua ketika seseorang terlalu lambat dalam mengikuti gerakan imam, tapi dengan uzur. Kalau yang pertama tidak ada uzur, bahkan dia melakukannya dengan kesengajaan dan kesadaran, maka itu membatalkan sholatnya. Sementara keadaan yang kedua, seseorang terlambat mengikuti gerakan imam karena ada uzur, seperti tidak mendengar misalkan, tidak mendengar takbir imam, tidak mengetahui ternyata makmum sudah pada ruku semua. Karena ada sebab-sebab tertentu. Maka yang pertama, hal ini tidak membatalkan sholat. Hal ini tidak membatalkan sholat. Apa yang dilakukan? Ada dua. Yang pertama, ketika masih memungkinkan untuk menyusul gerakan imam, maka bisa ia lakukan. Dan dengan mengurutkan gerakan. Ya, dia urutkan gerakan-gerakan tadi yang tertinggal. Ya, misalkan dia sujud tidak dengar takbir, ternyata imam sudah sujud yang kedua, maka dia bangkit dulu untuk tasyahud, untuk duduk di antara dua sujud, kemudian langsung sujud. Meskipun imam sudah sujud yang kedua, atau mungkin imam sudah bangkit, tapi masih ada kesempatan kita untuk mengejar. Masih ada kesempatan kita untuk mengejar. Namun ketika yang pilihan yang kedua, ketika tidak bisa mengikuti imam, karena mungkin terlalu jauh, maka kita langsung kepada titik gerakan imam. Dan rakaat yang tadi batal, kemudian dia mengganti rakaat tersebut setelah imam salam. Setelah imam salam. Jadi ada dua, ketika terlambat mengikuti imam karena adanya uzur. Yang pertama dengan berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi tetap dengan urutan-urutan gerakan sholat. Jika memang mungkin, jika tidak bisa langsung kepada gerakan imam dan dia mengganti rakaat yang tertinggal. Wallahu alam bissawab. Adapun tadi mendahului imam mungkin bisa saja meskipun itu kecil, tapi bisa saja seorang mendahului gerakan imam karena uzur. Karena uzur. Misal dia seperti mendengar ada suara, contoh dalam salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi, seperti mendengar suara tersebut, atau mungkin karena dia cukup jauh dari shaf dari imam, jadi berada di shaf belakang, sementara mungkin di sampingnya ada masjid-masjid lain. Ketika ada yang salam, dikira itu salamnya imam. Akhirnya dia salam, mendahului imam. Maka ini tidak membatalkan. Ketika bukan karena sengaja. Ya, karena uzur, ketidaktahuan, ya, maka ini tidak membatalkan. Apa yang dilakukan pada saat itu? Maka dia kembali ke tasyahud dan ikut salam bersama imam. Balik ke tasyahud posisi awal dan ikut salam bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu permasalahan yang banyak ditanyakan, ketika salam, kita salam setelah imam salam kedua
atau setelah imam salam pertama. Nunggu imam salam kedua dulu atau ketika imam salam pertama. Baik, poin pertama, salam itu rukun salat. Maka hati-hati, jangan sampai mendahului imam atau terlalu lambat yang menyebabkan dan kemudian dilakukan dengan kesengajaan, itu bisa menyebabkan batalnya salat. Sebagaimana Nabi bersabda, miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya dalam arti mengharamkan dari gerakan-gerakan selain salat. Maka gerakan-gerakan selain salat itu diharamkan dalam salat. Yang menutupnya atau yang menjadi pembuka dalam salat itu adalah takbir, dan yang menghalalkannya dalam arti menghalalkan gerakan-gerakan selain salat itu adalah taslim, salam, ya, salam. Dan wallahu a'lam bishawab, terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu terkait apakah dua salam itu wajib atau salam pertama wajib dan yang kedua sunnah. Di sini ada khilaf di kalangan ahli ilmu, namun wallahu a'lam bishawab, kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, yang pertama dari hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menceritakan tentang tata cara salat malam yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusallim taslimatan, tsumma yarfa'u biha sautah hatta yuqidhana. Kemudian beliau salam sekali. Beliau mengeraskan suara hingga membangunkan kami. Kalau secara redaksi hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam salamnya sekali. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik juga beliau menceritakan, diriwayatkan Imam Baihaqi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salam sekali. Sehingga wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wal wajib taslimah wahidah. Yang wajib itu salam pertama. Wa tsaniyah sunnah, dan yang kedua adalah sunnah. Dan Ibnu Munzir mengatakan ajma'a kullu man ahfadh anhu min ahli ilm anna salah man iqtasara ala taslimah wahidah jaizah. Kata Ibnu Munzir, semua ulama yang saya ketahui sepakat bahwa mengerjakan salat dalam salam sekali itu diperbolehkan. Yang menunjukkan bahwa yang wajib itu satu. Kalau tidak diperbolehkan maka nggak boleh hanya satu kali. Berarti harus dua. Kalau seandainya dua-duanya adalah wajib. Ya. Tapi karena ada kebolehan yang menunjukkan bahwa satu salam yang pertama itu adalah wajib. Nah, untuk itu wallahu a'lam bishawab, ketika seseorang salam setelah imam salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, imam. Kemudian makmum, assalamualaikum warahmatullahi. Baru imam, assalamualaikum yang kedua, baru dia ikut salam. Maka hal ini diperbolehkan. Meskipun yang lebih afdal adalah salam setelah imam 2 kali salam. Ya, yang lebih afdal adalah salamnya makmum setelah 2 kali salam imam, dan tentunya kita lebih mengutamakan yang lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Intinya para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan kita kali ini bahwa mendahului gerakan imam itu perbuatan yang tercela. Ada ancaman keras, hukuman yang keras bagi orang-orang yang mendahului gerakan imam. Dan ini termasuk yang banyak disepelekan karena mungkin karena kejahilan, kebodohan, dan tadi karena sebab ketergesa-gesaan dalam melakukan sesuatu. Contohnya dalam sholat. Belum waktunya sujud, dia sujud. Belum waktunya ruku, imam belum ruku, dia ruku. Tergesa-gesa. Itu sebab ia mendahului gerakan imam, dan ini perbuatan yang tercela. Ya, perbuatan yang tercela. Ketika dilakukan dengan kesengajaan atas dasar kesadaran, maka itu membatalkan sholatnya. Ya, itu ada membatalkan sholatnya. Dan kebalikannya, tidak boleh juga terlalu lambat. Tidak boleh juga terlalu lambat. Dan itu bagian daripada menyelisihi imam. Ya, bagian daripada menyelisihi imam. Ketika imam sudah berpindah kepada gerakan sebelumnya dan kita belum selesai baca, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Misalkan imam tumakninahnya setiap gerakan itu hanya 1 kali tasbih, sementara kita biasanya cukup lama.
Apalagi bacaan ruku dan sujudnya pakai bacaan yang panjang misalnya. Gak sempat tuh sampai selesai, tinggalkan. Itu akan menjadi tanggungan imam. Jangan sampai dengan alasan ingin menyelesaikan kemudian kita kelewatan. Contoh ketika sholat zuhur, imam bacanya surat Qulhu, An-Nas, ya, kita bacanya Al-Baqarah. Pengen selesai satu halaman, nggak bisa. Ya, itu ketika sholat zuhur. Jangan kemudian kita tanggung Ustaz, ini sekalian murojaah. Silahkan nanti kalau sholat sendirian. Kalau ketika sholat sunnah silahkan gitu. Tapi kalau sedang ikut imam maka ikuti gerakan imam. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh terlalu lambat. Seringkali yang terjadi itu ketika apa? Ketika sujud tuh. Ketika sujud. Ada sebagian yang karena mungkin sedang banyak doanya. Munajatnya sedang panjang-panjangnya. Akhirnya imam sudah bangkit, dia masih sujud. Ini tidak boleh. Kalau mau lama-lama sujudnya ketika sholat sendirian. Silahkan perlama sujudnya. Dan ingat, bukan hanya di sujud terakhir, tapi di setiap sujud itulah yang dianjurkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apa ada pertanyaan di sini? Ustaz, bagaimana jika imam bertakbir intiqal dengan sempurna terlebih dahulu, baru turun sujud, sehingga banyak makmum di belakang yang mendahului imam karena tidak tahu apakah hal tersebut termasuk uzur? Iya, karena ketidaktahuan tadi, jika memang seperti itu keadaannya maka termasuk uzur, ya, maka termasuk uzur. Maka terkadang kita perlu tahu apa yang menjadi kebiasaan imam, ya, perlu tahu, ya, menjadi kebiasaan imam. Apakah di akhir atau di awal, ya. Tapi mungkin lebih disarankan ketika takbir itu di akhir, tapi bukan ketika sudah tegak. Misalkan ada yang sebuah kesalahan, ya. Takbir itu kan takbir intiqal. Intiqal itu ketika perpindahan. Nah, ketika takbirnya sudah dalam posisi sempurna ruku, sujud, maka itu tidak benar. Ketika sudah posisi sempurna sujud, seharusnya bacaan sujud. Bacaan ruku ketika sudah sempurna rukunya. Jadi takbir itu ya ketika intiqal. Nah, itu terkadang di awal intiqal, di pertengahan intiqal, atau di akhir intiqal. Nah, itu. Intiqal itu artinya perpindahan. Mungkin di akhir intiqal itu bisa menjadi saran, ya, agar makmum tahu, oh ini sudah ketika ra, sudah terdengar ra, itu menunjukkan bahwa sudah berpindah, ya, sudah berpindah. Ada yang mungkin takbirnya di awal, ya, Allahu Akbar, padahal masih berposisi baru mau turun gitu. Sementara terutama jamaah ibu-ibu misalkan nggak tahu, ya, nggak tahu. Taunya patokannya langsung ruku, nah, atau sujud. Jadi kalau memang itu terjadi, itu termasuk uzur insyaallah taala. Tidak, karena bukan kesengajaan. Itu sebabnya karena ketidaktahuan. Wallahu a'lam. Baik, ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.